Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari Ahad kemarin, tepatnya pada tanggal 3 Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 bulan April tahun 2020 Masehi. Saya kebetulan mengunjungi rumah sakit jiwa di Makassar. Di situ saya melihat betapa tidak bergunanya orang yang atau mereka yang dicap sebagai berpenyakit jiwa, entah masuk kategori forensik ataukah masuk kategori psikopat. Keduanya diperlakukan seperti binatang. Di balik itu, di beberapa tempat juga kita menemukan orang kusta yang sedang mengemis di jalan. Kita sebagai orang yang tidak mengidap penyakit tersebut tentulah merasa jijik melihat mereka. Kalaupun misalnya kita memberikan sepeser uang kepada mereka, terus saja kita tidak mau menyentuhnya karena kita ya jijik begitu. Lalu kemudian sekarang di mana penyakit virus corona merebak sejak bulan Maret kemarin sampai hari ini, dan beberapa di antara mereka ada yang sempat meninggal dunia. Namun mereka yang terkena penyakit tersebut sampai yang meninggal dunia pun itu orang yang tidak mengalaminya merasa jijik, tidak mau mendekati. Apatah lagi sudah ada aturan atau pedoman dari WHO yang mengatur mengenai prosedur penanganan
masalah COVID-19 tersebut. Kalau kita melihat mereka yang terkena penyakit COVID-19 tersebut atau virus corona tersebut, tentu orang tidak mau mendekati mereka, entahkah di saat terkena ODP, PDP atau meninggal dunia. Sebagai contoh, orang yang kena ODP saja sudah ada beberapa temuan atau informasi beredar bahwasanya mereka itu tersisi di masyarakatnya. Bahkan sampai-sampai ada yang diusir keluar dari masyarakatnya. Bayangkan. Bahkan yang paling menyedihkan, jenazah korban COVID-19 itu atau virus corona dimaksud, yaitu penanganan penguburannya yang begitu sangat menyedihkan dan memilukan, dikarenakan pihak keluarga dilarang untuk mendekati jenazah mereka. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW, Islam sudah menggariskan bahwasannya betapa sangat penting itu yang dinamakan kesehatan. Nah, oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini saya mencoba mengangkat tema Islam mengutamakan kesehatan. Mengapa Islam itu mengutamakan kesehatan? Tentu ada berbagai alasan. Yang pertama, memang umat Islam itu harus sehat, tidak boleh sakit. Karena hanyalah dengan kesehatan kita bisa beribadah, entahkah ibadah secara vertikal, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, entahkah ibadah yang sifatnya muamalah atau horizontal, hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, kesemua itu haruslah membutuhkan kesehatan yang prima. Di saat-saat seperti itulah orang tidak boleh mengalami sakit. Nah, oleh karena itulah Islam sangat mewajibkan kepada umatnya untuk tetap dalam keadaan sehat dan untuk menjaga agar kita tetap sehat, maka Islam sangat menuntun kita terutama dari segi makanan. Kenapa makanan? Karena dari makanan itulah akan menjadi sumber kesehatan bagi kita. Dan itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbarun min naf'ihima, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah kepada keduanya tentang khamar dan judi, terdapat dosa dan berapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya, kalau kita merujuk kepada firman Allah tersebut yang berkenaan dengan khamar atau minuman, memang ada manfaatnya, itu lebih banyak mudaratnya. Sebagai contoh, ya misalnya bir itu ya dapat menghangatkan, itu antara lain manfaatnya. Tapi lebih banyak mudaratnya. Mudaratnya ya memabukkan, membuat orang ya tidak normal, ataukah membuat orang teler dan semacamnya. Nah, di saat orang teler atau mabuk misalnya, disitulah berarti kita sementara dalam keadaan sakit, terutama dalam hal ya kita punya otak tidak bekerja normal. Nah itulah. Nah makanya ya sekali lagi bahasanya Islam sangat mewajibkan agar umatnya itu tetap dalam keadaan sehat. Nah, untuk itulah agar kita sebagai umat Islam harus tetap dalam keadaan sehat, Nabiullah Muhammad SAW sering menganjurkan kepada umatnya agar berlindung pada penyakit, terutama penyakit berbahaya. Misalnya salah satu sabda Nabiullah Muhammad SAW dan yang sekaligus merupakan doa bagi kita sekalian, di mana sabda atau doa tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wa sayyi'il sakam. Sekali lagi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wa sayyi'il sakam. Yang artinya, ya Allah, lindungilah saya atau kami dari penyakit, terutama penyakit gila dan kusta dan penyakit lain yang berbahaya. Nah, penyakit lain yang berbahaya dimaksud ya sekarang yaitu masuk kategori corona, virus corona atau COVID-19. Itulah Nabiullah Muhammad SAW menganjurkan agar yang namanya umat Islam harus berdoa untuk melindungi diri dari penyakit. Karena apa?
Atau mengapa Nabiullah Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berlindung pada 3 jenis penyakit tersebut, yaitu pertama penyakit kusta, penyakit gila, dan penyakit yang berbahaya lainnya. Karena penyakit kusta dan penyakit gila atau jiwa dan penyakit lainnya yang berbahaya, secara kemanusiaan, orang yang mengalami penyakit tersebut, nilai kemanusiaannya menjadi hilang di masyarakat, di mata masyarakat. Termasuk harga diri mereka, dan juga berujung pada kepercayaan kita kepada mereka. Nah, untuk itu pula, agar yang namanya manusia pada umumnya, dan terkhusus pada umat Islam, Nabiullah selalu menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa berada dalam keadaan yang sehat. Dan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dan sekaligus doa mengatakan, Allahumma aknini bil ilmi wa sayyidni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyat. Sekali lagi, Allahumma aknini bil ilmi wa sayyidni bil hilmi wa akrimni bit taqwa Wajamilni bil afiyat, yang artinya, ya Allah, kayakanlah saya atau kami dengan ilmu, dan berilah akhlak kepada kami dengan akhlak yang sopan, atau berilah kesopanan kepada kami akhlak yang baik, dan berilah kemuliaan dengan takwa, dan jadikanlah kecantikan dengan kesehatan. Jadi intinya, yang namanya umat Islam itu idealnya harus memiliki kekayaan berupa ilmu, lalu memiliki akhlak yang sopan, kemudian mempunyai kemuliaan berupa takwa, lalu kecantikan dengan kesehatan. Nah, kalau itu dimiliki oleh umat Islam, maka dapat dikatakan sempurnalah hidup mereka itu di dunia fana ini. Demikianlah isi ceramah saya pada kesempatan kali ini.
lebih dan manfaatnya, mohon dimaafkan. Kalaupun ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada yang salah dalam penyampaian isi ceramah ini, itu semata-mata karena diri pribadi saya sebagai manusia biasa. Akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.